Halo, saya Teddy Hendriana dan saya mewakili The 501 Team. Saat ini saya akan menemukan 3 hal unik di dalam Kangen Water yang membuat Kangen Water mampu bekerja secara efektif di dalam tubuh kita. Di mana 3 hal unik tersebut adalah Kangen Water mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Yang kedua, ukuran molekul Kangen Water sangat kecil atau microcluster. Dan yang ketiga, sifat dari Kangen Water adalah basa atau alkalis. Nah, saya akan tunjukkan Kangen Water mengandung antioksidan yang sangat tinggi dengan ORP meter. Di mana ORP meter ini adalah bisa memberikan hasil negatif dan positif. Ya, hasil positif artinya air ini tidak mengandung antioksidan dan cenderung mengoksidasi tubuh kita. Sedangkan yang hasil negatif artinya air ini mengandung antioksidan dan baik untuk kesehatan kita. Oke. Nah, di sini ada air-air yang biasa kita konsumsi, di mana kita sudah terbiasa minum air-air yang ada di depan, dan saya coba akan mendemokan air-air ini supaya Anda bisa lihat hasilnya. Mari kita lihat. Ini ada air mineral yang biasa kita minum, lalu di sini ada air reverse osmosis, dan di sini ada air demineralisasi, dan di sini ada larutan penyegar, lalu di sini ada air oksigen. Dan di sini ada minuman isotonik. Ini juga minuman isotonik. Dan ini adalah air berkarbonasi atau air soda. Dan yang ini adalah Kangen Water. Mari kita lihat. Saya akan demokan. Saya akan tuangkan. Air-air ini adalah air yang biasa kita konsumsi. Dan di sini kita akan lihat hasilnya seperti apa dari ORP meter. Ini Kangen Water. Selanjutnya saya akan menggunakan ORP meter ini, dan Anda bisa lihat hasilnya positif atau negatif. Mari kita lihat. Dimulai dari air mineral yang sudah biasa kita konsumsi. Air mineral hasil positif dengan angka 224 dan cenderung naik. Lalu kita tes air mineral berikutnya dengan hasil positif dengan angka 220, ya, cenderung naik. Kita tes air mineral berikutnya dengan hasil positif dan angka 214 dan cenderung naik. Lalu berikutnya air reverse osmosis dengan hasil positif dan angka 250 cenderung naik. Lalu kita lihat air demineralisasi dengan hasil positif dan angka 240-an cenderung naik. Lalu larutan penyegar dengan hasil positif dengan angka 280 cenderung naik. Kita lihat air oksigen dengan hasil positif dan angka 300 cenderung naik. Kita lihat minuman isotonik dengan hasil positif dengan angka 370 cenderung naik. Minuman isotonik berikutnya dengan hasil positif
dan angka 360 cenderung naik. Kita lanjutkan dengan air soda dengan hasil positif dan angka 370-an dan cenderung naik. Dan kita lihat Kangen Water dengan hasil negatif dan angka 350 cenderung naik. Berikutnya saya akan demokan keunikan dari Kangen Water melalui sifat basa atau alkalisnya. Kita akan gunakan pH tester, di mana pH tester ini adalah cairan yang digunakan untuk mengukur kadar pH atau potensial hidrogen di dalam air. Nah, 3 air pertama ini adalah air mineral, dan saya akan teteskan pH tester ini. Berikutnya reverse osmosis, lalu air demineralisasi, lalu larutan penyegar yang biasa kalau kita panas dalam biasanya disarankan untuk minum larutan penyegar. Lalu berikutnya air oksigen yang sekarang menjadi tren orang untuk minum air oksigen supaya sehat. Berikutnya minuman isotonik, ya biasa saya dulu olahraga itu harus minum minuman isotonik supaya badannya segar, katanya sih begitu ya. Oke, berikutnya lagi minuman isotonik, ya orang disarankan untuk minuman isotonik ini supaya katanya fokus dan konsentrasi. Ya, mari kita lihat. Nah, selanjutnya ini adalah air soda. Ya, biasa orang senang sekali konsumsi soft drink atau air soda ini. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan coba teteskan Kangen Water. Ya. Nah, saya aduk. Dan kita lihat warna dari air ini. Ya. Kita lihat air mineral ini masuk ke dalam kategori air yang layak konsumsi. Berikut juga sama dengan air mineral yang kedua dan yang ketiga, termasuk kategori air yang layak untuk kita konsumsi. Nah, untuk air reverse osmosis, kita lihat air ini termasuk kategori, sudah masuk kategori asam, ya, dengan warna hijau muda. Yang selanjutnya air demineralisasi, kita lihat air ini sudah masuk ke dalam kategori asam, yang dimana tidak layak untuk kesehatan kita. Dan yang berikutnya larutan penyegar, termasuk ke dalam kategori asam dan juga tidak baik untuk kesehatan kita. Selanjutnya air oksigen, dan air oksigen juga termasuk di dalam kategori asam. Dan berikutnya minuman isotonik. Bapak Ibu bisa lihat minuman isotonik ini masuk ke dalam kategori yang sangat asam, ya, tidak baik untuk kesehatan kita. Minuman isotonik yang berikutnya juga sama, masuk ke dalam kategori asam. Termasuk soda, masuk ke dalam kategori asam dengan ukuran pH di atas 4 menuju 3. Dan terakhir kita lihat Kangen Water, masuk ke dalam kategori basah, dan ini layak sekali untuk kita konsumsi karena berkhasiat untuk kesehatan kita, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, air-air ini yang sudah biasa kita konsumsi, kita bisa bayangkan ini masuk ke dalam tubuh kita. Dari yang
netral, layak minum, sampai menuju asam dan bahkan asam sekali. Dan ketika kita minum air-air yang sangat asam ini, kita bisa membayangkan bahwa tubuh kita akan menjadi acid overload, atau tubuh kita akan menjadi asam yang sangat berlebih kadarnya di dalam tubuh kita. Nah, dari air yang kita minum ini, kita coba netralkan bagaimana supaya tubuh kita ini bisa kembali mendapatkan performa yang baik ya secara kesehatan. Jadi dengan Kangen Water kita bisa menetralkan asam-asam yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita lihat air mineral yang biasa kita minum, kita coba netralkan dengan Kangen Water ya. Air reverse osmosis yang kita minum, air demineralisasi yang kita minum, larutan penyegar, sampai air oksigen, kita bisa bantu dengan Kangen Water untuk dinetralkan. Nah, berikutnya saya coba untuk menetralkan minuman isotonik dan air soda. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana reaksi dari air ini. Dengan Kangen Water, kita lihat bagaimana mereka bereaksi. Dan air soda pun kita coba netralkan dengan Kangen Water. Dan kita lihat reaksinya sama sekali tidak berubah. Yang artinya air ini masih sangat asam sekali, dan ini tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika Bapak Ibu konsumsi satu botol ini, dibutuhkan 32 botol Kangen Water untuk membilas asam yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika tubuh kita sudah sehat, tubuh kita sudah ideal ya, dengan asam dan basa yang sudah terkontrol, tidak sengaja Bapak Ibu mungkin diajak ke syukuran, kehajatan ya. Di sana mungkin tidak terdapat air putih, yang ada hanyalah soft drink. Jadi Bapak bisa bayangkan, ya sekali-sekali nggak apa-apa ya. Kita lihat reaksinya bagaimana ketika Bapak Ibu berikan minuman isotonik atau air soda ini ke dalam tubuh kita. Ya, mari kita lihat dari minuman isotonik. Ya, ketika kita olahraga, kita juga mungkin diajak oleh teman-teman kita untuk minum isotonik, katanya supaya segar kembali. Ya, mari kita lihat bagaimana reaksinya. Ya, akan kembali asam, dan termasuk soda yang kita konsumsi akan membuat tubuh kita pun kembali asam. Bahkan Kangen Water pun akan kalah dengan keasaman yang tinggi dari air-air ini. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, penilaian semuanya kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, kita hanya memberikan fakta yang sebenarnya dari asam dan basa air-air ini. Ya, semuanya kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan demokan salah satu keunikan dari Kangen Water, yaitu microcluster. Dimana kita tahu bahwa microcluster adalah ukuran molekul yang sangat kecil sehingga mampu penetrasi ke dalam sel tubuh manusia. Di sini saya punya teh hijau, ya, dimana teh hijau ini kalau kita larutkan dengan air panas pun masih sulit untuk larut. Dan kita coba bandingkan dengan Kangen Water, bagaimana reaksinya. Mari kita lihat. Ya, saya akan coba pertama-tama melarutkan teh hijau ini dengan air bersuhu biasa. Ya. Tidak ada yang berubah. Artinya teh hijau ini tidak larut sama sekali. Dan saya coba akan larutkan dengan Kangen Water. Apa yang terjadi? Teh hijau ini larut. Kita coba lagi. Larut juga. Dan coba kita seling dengan air biasa supaya kita bisa lihat ada perbandingannya. Mari kita lihat dengan campuran air biasa. Tidak berubah, artinya tidak larut dengan air biasa. Dan kita coba dengan Kangen Water.
Dan hasilnya, wow, menakjubkan. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa dengan Kangen Water, dengan ukuran molekul yang sangat kecil, sehingga air ini mampu penetrasi ke dalam sel tubuh manusia, sehingga tubuh kita pun akan mengalami sirkulasi yang sangat baik sekali, terutama untuk hidrasi air yang sangat efektif ke dalam tubuh kita. Selanjutnya saya akan demokan salah satu dari air yang dihasilkan oleh mesin Kangen Water, yaitu Strong Kangen. Dengan pH 11,5, air ini mampu melarutkan minyak. Dan saya akan demokan beras. Ada apa dengan beras ini? Yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah makanan pokoknya nasi. Dan beras saat ini tidak terlepas daripada pestisida. Yang kita tahu bahwa kenapa pestisida bisa dilarutkan oleh Strong Kangen ini, karena pestisida berbahan dasar minyak. Jadi saat ini saya akan coba demokan bagaimana pestisida yang ada di dalam beras ini mampu dilarutkan oleh Strong Kangen. Di sini saya punya Strong Kangen dengan pH 11,5, dan Strong Kangen ini perlu dikemas dengan wadah yang gelap. Karena Strong Kangen kita hindari dari matahari langsung, sehingga air ini tetap bermanfaat untuk kita gunakan. Saya akan gunakan beras ini untuk kita melihat pestisida yang akan kita larutkan dengan Strong Kangen. Dan selain beras, yang kita tahu bahwa sayur dan buah pun saat ini banyak sekali yang terpapar dengan pestisida. Dan ingat bahwa pestisida sangat berbahaya sekali untuk tubuh kita, karena itu bahan kimia. Nah, di sini saya akan coba bersihkan beras yang satu dengan air biasa. Dan yang berikutnya, saya akan bersihkan beras ini dengan Strong Kangen. Saya coba aduk. Dan di sini terlihat perbedaan dari warna air hasil daripada beras yang sudah dibersihkan. Di sini terlihat beras yang dibersihkan dengan air biasa, hasil airnya hanya putih, di mana air ini membersihkan hanya pemutih dari beras yang ada di dalam gelas ini. Sedangkan gelas yang satu lagi, airnya warna kuning semu kehijau-hijauan, yang artinya ini adalah pestisida yang larut dari beras yang ada di dalam gelas ini. Jadi bisa bayangkan, setiap hari selain nasi yang kita konsumsi, kita juga mengkonsumsi pestisida. Dan ingat, pestisida sangat berbahaya untuk tubuh kita, karena pestisida adalah zat kimia. Dan untuk yang terakhir kali, saya akan demokan dan saya akan menggunakan minyak, yaitu minyak wijen. Bagaimana kehebatan Strong Kangen ini mampu melarutkan minyak. Yang kita tahu bahwa selama ini minyak dan air tidak pernah bercampur atau tidak pernah menjadi satu. Dan di sini saya akan coba salah satunya menggunakan dengan air biasa. Pertanyaannya, apakah minyak bisa bercampur dengan air? Mari kita lihat. Apa yang terjadi? Minyak tidak bercampur dengan air. Dan yang berikutnya, saya akan campurkan minyak wijen ini dengan Strong Kangen pH 11,5. Mari kita lihat. Jadi Anda lihat bahwa Strong Kangen mampu melarutkan minyak wijen ini. Dengan minum Kangen Water secara rutin, tubuh kita akan sehat dan terbebas dari asam. Dan memiliki antioksidan yang sangat tinggi yang membantu membersihkan tubuh kita dari radikal bebas. Sekarang kita bisa hidup sehat dengan cara yang mudah dan sederhana.
Ganti air minum kita dengan Kangen Water. Change your water, change your life.